Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Selamat hari Minggu adik-adik para remaja sekalian. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar adik-adik para remaja? Semoga kabarnya baik-baik dan sehat-sehat adanya. Tetap semangat ya. Begitu juga ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 32. Mulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Pak Pendeta membacakannya. Adik-adik para remaja silakan mengikutinya dalam hati dari rumahnya masing-masing. Kita mulai ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, para remaja yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, temanya adalah perjumpaan yang membawa perubahan. Perjumpaan yang membawa perubahan. Adik-adik para remaja pasti kita tahu kan, ban serap. Biasanya di mobil itu selalu ada ban serap. Apakah dia diletakkan di bagian bawah daripada mobil itu, atau juga di bagian bodi atau tubuh mobil itu yang bagian belakang. Ban serap kita tahu itu diperlukan ketika 4 ban yang dipakai mobil itu, apabila salah satu dari antaranya sudah tidak berfungsi ketika kendaraan atau mobil itu dipakai, maka ban serap itu diperlukan. Adik-adik, para remaja yang saya kasihi, apa yang mau saya katakan dengan itu?
dalam hidup ini kita juga ketika dihubungkan dengan Tuhan, terkadang Tuhan itu juga kita buat seperti ban serap. Karena apa? Karena terkadang kita sering melupakan Tuhan. Sering tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu juga kita buat tanda kutip seperti ban serap. Di saat kita menderita, di saat segala cara sudah kita lakukan, sudah kita tempuh tapi tidak menunjukkan hasil, barulah kita ingat Tuhan. Atau barulah kita berdoa kepada Tuhan. Baru kita kembali kepada Tuhan. Adik-adik para remaja, jadi terkadang Tuhan itu kita buat seperti pilihan terakhir. Di saat cara-cara yang lain sudah tidak bisa menolong kita lagi. Kita lihatlah dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita tadi mengatakan perjumpaan dengan malaikat Tuhan membuat atau membawa perubahan ataupun pertobatan. Mari kita lihat nats ini. Tadi kita baca, kita perhatikan bahwa Esau itu mengalami ancaman. Tadi kita lihat bahwa Yakub itu mengalami ancaman dari kakaknya Esau. Karena Yakub takut kalau nanti kakaknya Esau itu akan membunuh dia. Sehingga dia berada di dalam pelarian. Ia berusaha menghindar dari kakaknya Esau. Dan kita lihat dalam pembacaan tadi, dalam pelariannya di sungai Yabok, di malam hari, sampai fajar menyingsing, Yakub itu bergulat dengan malaikat Allah. Dan dalam pergulatan itu kita lihat malaikat Allah tidak dapat mengalahkan Yakub. Sehingga malaikat Allah itu pun memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan sendi pangkal paha Yakub itu pun terpelecok. Malaikat Allah meminta kepada Yakub supaya membiarkan dia pergi. Akan tetapi Yakub mengatakan bahwa malaikat Allah itu tidak akan dibiarkan pergi sebelum malaikat Allah itu mau memberkati Yakub. Lalu di bagian terakhir tadi kita saksikan bahwa malaikat itu pun memberkati Yakub, memenuhi permintaan Yakub. Kita melihat tadi dalam perjumpaan malaikat Allah dengan Yakub itu, yang pertama tadi nama Yakub berubah menjadi Israel, yang artinya tentara Allah. Karena apa? Karena Yakub itu berhasil dan menang melawan malaikat Allah. Yang kedua, kakinya atau sendi pangkal paha Yakub menjadi terpelecok. Yang tadinya tidak terpelecok, kemudian dia menjadi terpelecok. Lalu yang ketiga kita lihat Yakub diberkati oleh Allah lewat malaikatnya. Karena itu adik-adik para remaja, perjumpaan yang membawa perubahan melalui topik ini kita diingatkan. Yang pertama, supaya kita mau menjaga nama baik. Kita lihatlah tadi, nama Yakub itu berubah, yang artinya penipu, menjadi Israel, yang artinya tentara Allah. Allah memberikan nama baru bagi Yakub menjadi Israel. Nama lama yakni Yakub yang artinya penipu, menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Nama yang tidak mendatangkan berkat dalam hidupnya. Nama lama itu menunjukkan siapa dia yang dulu dengan segala perbuatannya, termasuk Yakub yang selalu mengandalkan diri sendiri. Dengan nama baru itu Yakub menjadi Israel, mengingatkan
dirinya supaya tidak lagi seperti yang dulu dan mau berubah menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Allah serta mengikutkan Tuhan dalam setiap rencananya. Dan hidupnya pun akan menjadi pemenang. Adik-adik para remaja, kita tahu bahwa kita ini juga adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah berubah identitasnya. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Tentunya sebagai anak Tuhan, maka kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Artinya, kita harus hidup sesuai dengan caranya Tuhan. Yakni, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Jangan mau menipu orang lain. Jangan mau menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu. Jangan tidak jujur, tapi harus jujur hidupnya. Nama baik itu adik-adik para remaja tergantung bagaimana sikap dan perilakumu dalam hidupmu. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu hati-hatilah berbicara. Hati-hatilah ngomong dan bertindak. Jangan asal ngomong, jangan asal bertindak. Pikirkan dulu sebelumnya. Lihat dulu apakah akibatnya buruk atau baik. Menjadi berkat dan sukacitakah bagi orang lain kata-kata yang akan kuucapkan dan kukeluarkan dari mulutku? Sekali lagi, jaga nama baik sebagai anak Tuhan. Dan juga nama baik keluargamu, nama baik orang tuamu. Yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan agar kita mau mendekat kepadanya dan selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi bisa saja Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi, apakah itu pergumulan ataupun penderitaan, tujuannya adalah supaya kita mau semakin dekat kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita lihat tadi Yakub itu, dia menggunakan tongkat saat pangkal pahanya terpelecok. Tongkat itu bukan lagi sebagai lambang kekuatan, tetapi sebagai penopang bagi Yakub untuk berjalan. Setiap dia melihat tongkat, setiap dia melihat kakinya yang terpelecok, maka ia akan mengingat Allah dan mengandalkan Tuhannya. Jadi adik-adik para remaja, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya tidak jauh dari Tuhan kalau kita sedang mengalami masalah. Jangan jauh dari Tuhan kalau kita sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Bersabarlah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Bila kita jauh dari Tuhan, lihatlah maka hidup kita akan semakin susah, bukan makin bertambah baik. Karena itu tetaplah dekat kepada Tuhan dan bergantunglah kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa untuk mendapatkan berkat Tuhan itu kita perlu atau butuh perjuangan dan kegigihan dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, kalau adik-adik para remaja mau meninggalkan pola hidup yang lama, cara hidup yang lama yang tidak baik untuk masa depanmu, maka percayalah berkat Tuhan itu, pintu berkat Tuhan akan semakin terbuka lebar bagimu. Mau berubah, maka kita akan menerima berkat. Lihatlah dan renungkanlah perbuatan yang kamu lakukan hingga saat ini. Apa ada perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik selama ini, yang bisa merusak masa depanmu, sehingga kamu terhalang karena sikapmu itu untuk mendapatkan berkat. Menjadi terhalang untuk mendapatkan berkat karena sikapmu yang belum berubah itu. Mari coba kita lihat beberapa hal. Apakah kamu itu game dulu ketimbang makan dan belajar? Lalu mari kita lihat lagi.
Apakah kamu berdoa dulu sebelum tidur? Atau game terus sampai pagi? Apakah yang lebih penting bagimu asik sendiri dengan HP dan teman daripada berkumpul dengan orang tua untuk doa bareng? Itulah dulu beberapa contoh yang harus kita renungkan. Karena itu cobalah renungkan dan segeralah berubah. Berubah itu perlu komitmen. Perlu janji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Berubah itu perlu proses dan waktu. Yang penting adik-adik para remaja, jangan keraskan hatimu. Rendahkanlah hatimu. Berubahlah. Supaya kamu cepat dapat berkat. Hidup juga akan lebih baik. Dan orang tua pasti juga bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah. Kami menjaga nama baik kami sebagai anak-anak Tuhan, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua, dengan memperhatikan sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Agar perkataan dan perbuatan kami itu menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Karena itu kami harus perlu lebih dulu hati-hati sebelum berkata-kata. Apakah kata-kata yang akan kami keluarkan itu menjadi berkat atau menjadi masalah, atau membuat orang menjadi bersedih karena kata-kata kami yang tidak menghibur, tapi kata-kata yang menyakitkan. Jauhkanlah hal-hal itu Tuhan dari kami, supaya kami selalu dalam perjumpaan kami dimanapun, dalam setiap waktu dan keadaan, kami bisa membawa sukacita, membawa kebahagiaan, rasa senang bagi orang lain dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berubah. Karena ternyata kalau kami berubah, itu demi kebaikan kami juga, demi masa depan yang indah, demi kebahagiaan orang tua, demi cita-cita kami juga supaya terkabul. Karena kami akan diberkati oleh Tuhan dengan hidup yang mau berubah. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan juga para remaja, di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam sekolah, di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan yang campur tangan memberikan dan memberkati mereka dengan hal-hal yang terbaik. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama untuk berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Shalom adik-adik para remaja. Selamat hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, dan taat sama prokes. Tuhan Yesus memberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta